Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai ANAVA 2 arah menggunakan software R. Next. Nah, untuk anggota dari kelompok 2 itu sendiri, yang pertama ada saya Fina Insyiro dengan NIM akhir 003, lalu ada Nabila Selsa Fernanda dengan NIM akhir 037, kemudian Nurlaila Fauzia dengan NIM akhir 038, ada Yandri Pracoko dengan NIM akhir 043 dan Diana Uya dengan NIM akhir 065. Untuk bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Secara etimologis, statistika berasal dari bahasa Inggris, yaitu statistik yang artinya ilmu yang mempelajari cara-cara pengumpulan data, penyajian, analisis, dan pengambilan kesimpulan berdasarkan pada data yang terkumpul. Jarwanto PS dan Pangestu Subagio tahun 2005. Terdapat berbagai uji dalam statistika, salah satunya yaitu ANAVA atau analisis variansi dua arah. Nah, ANAVA dua arah ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata sampel jika penelitian dilakukan dengan kategorisasi terhadap sampel ke dalam beberapa blok yang sumber keragamannya tidak hanya berasal dari perlakuan dan gala, akan tetapi juga berasal dari blok. Seiring dengan perkembangan teknologi, peran software sangat dibutuhkan untuk mempermudah penyelesaian suatu proyek. Begitu pula dengan dunia statistika. Selain perhitungan manual untuk mempercepat proses serta meminimalisir kesalahan perhitungan, maka digunakan bantuan software untuk membantu pengolahan data. Salah satunya yaitu menggunakan software R. R sendiri memiliki package dan fungsi yang lengkap dalam pengolahan data science, big data, dan implementasi machine learning. Nah, dengan demikian, user dapat memprogramkan metode baru atau mengembangkan modifikasi dari fungsi-fungsi analisa statistika yang sudah ada dalam program R. Jadi tahun 2012. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan membahas 2 studi kasus sebagai penerapan uji ANAVA 2 arah dengan bantuan software R. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan algoritma dan pemrograman dari uji ANAVA 2 arah menggunakan software R. Yang kedua, bagaimana penyelesaian dari studi kasus dalam uji ANAVA 2 arah dengan pengujian manual, software SPSS, dan pemrograman software R. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama menerapkan algoritma dan pemrograman dari uji ANAVA 2 arah menggunakan software R. Yang kedua, menyelesaikan studi kasus dalam uji ANAVA 2 arah dengan pengujian manual, software SPSS, dan pemrograman software R. Manfaat penelitian bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari mata kuliah statistika komputasi, serta menambah pengetahuan dan keterampilan tulis dalam uji ANAVA 2 arah menggunakan software R. Bagi akademisi sebagai bahan pertimbangan atau referensi terkait penerapan uji ANAVA 2 arah, khususnya dalam pemrograman. Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas bagi pembaca, terutama bagi yang tertarik untuk mengetahui uji ANAVA 2 arah dan penerapannya melalui software. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen apabila datanya berbentuk ordinal yang telah tersusun pada tabel distribusi frekuensi kumulatif dengan menggunakan kelas-kelas interval. Kelebihan dari Kolmogorov-Smirnov adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Raharjo tahun 2014. Pada uji normalitas ini, ketika p-value kurang dari 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal. Sedangkan ketika p-value lebih dari 0,05, maka residual berdistribusi normal. Yang kedua, ada analisis variansi. Analisis variansi atau ANAVA merupakan salah satu uji parametrik yang berfungsi untuk membedakan nilai rata-rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Ghazali tahun 2009. Teknik ANAVA ini dikembangkan oleh Roche dan Marusic, Jude et al. 2018.
Prosedur ANAVA bertujuan untuk menganalisis variasi dari sebuah respon dan mengaitkan bagian variasi ini dengan setiap kelompok variabel bebas. Mendenhall 1993. Selanjutnya, yang ketiga ada analisis variansi dua arah atau two-way. ANAVA dua arah digunakan pada sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor atau perlakuan, namun faktor lain juga menjadi sumber keragaman yang harus diperhatikan. Siregar tahun 2017. Pengujian ANAVA dua arah mempunyai beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, residual harus berdistribusi normal. Yang kedua, residual harus memiliki varians yang homogen. Dan yang ketiga, sampel bersifat independen dan bebas. Artinya, individu sampel diambil secara acak atau random dari masing-masing populasi atau kelompok data. Furcon tahun 2009. Untuk tabel ANAVA dua arah interaksi bisa dilihat pada PowerPoint berikut. Sedangkan untuk rumusnya seperti ini. Yang terakhir ada software R. Software R yang dikenal juga sebagai GNUS adalah bahasa pemrograman dan perangkat lunak untuk analisis statistika dan grafik. R-Core Team tahun 2022. Software R menyediakan berbagai teknik statistika, meliputi pemodelan linear dan nonlinear, uji statistik klasik, analisis deret waktu, klasifikasi, klasterisasi, dan sebagainya, serta grafik. R dirancang sebagai bahasa komputer sebenarnya dan mengizinkan penggunanya untuk menambah fungsi tambahan dengan mendefinisikan fungsi baru. User dapat mengcopy dan menginstal program secara bebas tanpa perlu membayar lisensinya. Fitur lengkap yang dimiliki R ini dapat digunakan sebagai alternatif pengganti software statistika yang berbayar, seperti SPSS, Minitab, dan lain-lain. Data Konsultan tahun 2020. Berikutnya adalah bab 3, algoritma pemrograman. Yang pertama, membuat jendela RP menggunakan script require TKLTK dan jendela TK top level, serta program script TK button. Tampilan awal jendela akan berisi judul program, nama kelompok, dosen pembimbing, dan tombol mulai. Selanjutnya, menu utama bernama ANAVA dan berisi judul program serta informasi mengenai asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam uji ANAVA. Pada bagian atas terdapat pilihan menu, pilihan uji, materi, dan panduan. Menu pilihan uji mempunyai submenu uji ANAVA dua arah yang mempunyai submenu input data manual, import data, dan import data SPSS, dan submenu uji normalitas mempunyai submenu input data manual dan import data SPSS. Untuk submenu uji normalitas, jika memilih input data manual, maka akan muncul kolom isian tentang nilai alfa, banyaknya baris, banyaknya kolom, dan tombol input data yang ketika diklik akan muncul jendela yang berisi tabel kosong tempat user input data. Sedangkan jika memilih sub-menu import data, maka akan muncul tombol import file yang mengarah ke file open untuk membuka file yang berisi data penelitian. Klik tombol hasil analisis sehingga muncul jendela hasil pengujian yang berisi hipotesis, daerah kritis, statistik uji, keputusan, dan kesimpulan. Untuk submenu uji ANAVA dua arah, user dapat memilih sub-menu input data manual atau import data SPSS. Kemudian akan muncul kolom isian tentang hipotesis. Setelah mengisi semua kolom hipotesis, klik tombol lanjut, sehingga kemudian muncul kotak penggeser nilai alfa dari slider value. Bagian ini menggunakan script TK entry, TK button, TK scale, TK configure. Setelah itu, klik tombol OK. Selanjutnya akan muncul jendela yang berisi kolom isian jumlah level dari faktor 1, yaitu baris, jumlah level dari faktor 2, yaitu kolom, dan banyaknya ulangan dengan script TK label dan TK configure. Jika pada sub-menu user memilih input data, maka akan ada tombol input data yang ketika diklik akan muncul tabel input data. Sedangkan jika pada sub-menu user memilih import data, SPSS, maka akan ada tombol import data yang ketika diklik akan mengarah ke file open untuk membuka file yang berisi data penelitian. Selanjutnya akan muncul jendela hasil pengujian yang berisi hipotesis, daerah kritis, dan tabel ANAVA. Tekan tombol keputusan dan kesimpulan untuk melihat hasil keputusan dan kesimpulan dari pengujian tersebut. Menu materi mempunyai submenu uji ANAVA dua arah yang berisi mengenai materi tersebut. Selanjutnya menu panduan berisi panduan penggunaan program. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 4 yaitu pembahasan. Oke. Yang pertama ada studi kasus 1,
Untuk studi kasus sendiri, seorang insinyur elektro menyatakan bahwa tegangan output maksimum dari baterai mobil atau aki dipengaruhi oleh jenis material dan temperatur lokasi aki tersebut dibuat. 4 ulangan dari percobaan faktorial dilakukan di laboratorium untuk 3 material dan temperatur dalam Fahrenheit. 3 material tersebut adalah material 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk temperatur yaitu 50 Fahrenheit, 65 Fahrenheit, dan 80 Fahrenheit. Percobaan diulang sebanyak 4 kali sehingga terdapat 36 unit percobaan. Studi kasus ini didapatkan dari bahan acara perancangan percobaan jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. Baik, untuk perhitungan manual, jadi yang pertama kita akan merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Untuk faktor jenis material, H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata tegangan output maksimum dari baterai mobil untuk ketiga material yang dicobakan. Untuk H1-nya ada perbedaan rata-rata tegangan output maksimum dari baterai mobil untuk ketiga material yang dicobakan. Kemudian untuk faktor temperatur, H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata tegangan output maksimum dari baterai mobil untuk ketiga temperatur yang dicobakan. Kemudian untuk H1-nya ada perbedaan rata-rata tegangan output maksimum dari baterai mobil untuk ketiga temperatur yang dicobakan. Dan yang terakhir ada pengaruh interaksi. H0-nya yaitu tidak ada pengaruh interaksi antara material dan temperatur terhadap rata-rata tegangan output maksimum dari baterai mobil. Dan H1-nya ada pengaruh interaksi antara material dan temperatur terhadap rata-rata tegangan output maksimum dari baterai mobil. Kemudian kita menentukan daerah kritisnya. Untuk daerah kritisnya F hitung lebih besar dari F tabel. Untuk hipotesis A didapatkan F tabel sebesar 3,55. Jadi daerah kritisnya F hitung lebih besar dari 3,55 maka tolak H0. Untuk hipotesis B F tabelnya didapatkan sama juga 3,55. Jadi jika F hitung lebih besar dari 3,55 maka tolak H0. Dan untuk hipotesis C didapatkan hasil F tabel sebesar 2,93. Jadi jika F hitung lebih besar dari 2,93 maka tolak H0. Kemudian kita langsung menghitung jumlah kuadrat dengan rumus-rumus yang tertera di PowerPoint dan didapatkan JKT sebesar 77646,92. Kemudian JKB atau jumlah kuadrat baris didapatkan 10683,72. JKK sebesar 39118,72. Untuk JK interaksinya sebesar 9613,73 dan yang terakhir jumlah kuadrat errornya sebesar 18230,8. Setelah menghitung jumlah kuadrat akan didapatkan hasil tabel ANOVA sebagai berikut. Nah, untuk kesimpulannya, karena untuk faktor yang pertama, karena nilai F hitung sebesar 7,911 dan memenuhi daerah kritis, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata tegangan output maksimum dari baterai mobil untuk ketiga material yang dicobakan. Untuk faktor yang kedua, karena F hitung sebesar 28,968 atau memenuhi daerah kritis, maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata tegangan output maksimum dari baterai mobil untuk ketiga temperatur yang dicobakan. Dan untuk faktor interaksinya, karena nilai F hitung sebesar 3,56 yang mana memenuhi daerah kritis, maka tolak H0. Dan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh interaksi antara material dan temperatur terhadap rata-rata tegangan output maksimum dari baterai mobil. Ya, kemudian kita akan melakukan uji ANOVA menggunakan SPSS. Akan didapatkan output SPSS sebagai berikut, didapatkan p-value sebesar 0,02, 0,00 dan 0,19. Untuk keputusan dan kesimpulannya sama seperti perhitungan manual tadi.
Oke, kemudian setelah melakukan uji ANOVA, kita uji normalitas residualnya. Untuk hipotesisnya sendiri, H0 residual berdistribusi normal, H1-nya yaitu residual tidak berdistribusi normal. Dengan daerah kritis, alfa sama dengan 5%, sehingga daerah kritisnya adalah p-value kurang dari 0,05. Setelah dilakukan pengujian normalitas, didapatkan output sebagai berikut. Kemudian keputusannya, karena nilai p-value itu sebesar 0,2, di mana lebih besar dari alfa, maka gagal menolak H0. Jadi kesimpulannya residual berdistribusi normal. Kemudian kita masuk analisis menggunakan software R. Yang pertama kita uji ANOVA dua arah. Jika memilih input manual, maka masukkan data pada tabel yang tersedia. Sedangkan bila memilih import data, maka import data menggunakan format file.sav. Kemudian klik analisis data, kemudian dilanjutkan klik keputusan dan kesimpulan, dan dihasilkan hasil jendela seperti berikut. Oke, nah setelah melakukan langkah-langkah tersebut, dapat dilihat output dari software R seperti gambar di sebelah kanan. Untuk keputusan dan kesimpulannya dapat dilihat di gambar bawahnya. Oke, kemudian untuk uji normalitas, jika memilih input manual maka masukkan data pada tabel yang tersedia. Sedangkan bila memilih import data maka import data dengan format file sav. Kemudian akan muncul hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov seperti berikut. Nah, ini untuk tampilan input datanya, dan yang bawah itu untuk tampilan hasil output pengujiannya. Kemudian untuk studi kasus 2. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor umur beton dan abu sekam padi terhadap kuat tekan beton. Umur beton memiliki 4 taraf yang terdiri dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan 21 hari. Serta jumlah abu sekam padi memiliki 3 taraf, yaitu 0%, 10%, dan 20% dari ukuran semen normal. Dengan kombinasi perlakuan sebanyak 12 perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali. Demikian, terdapat 36 unit percobaan. Studi kasus ini kami dapatkan dari jurnal ilmiah matematikal dan terapan Universitas Tadulako. Untuk datanya bisa dilihat di layar. Kemudian perhitungan manual. Untuk hipotesisnya, untuk faktor umur beton H0 tidak ada perbedaan rata-rata kekuatan tekan beton untuk keempat taraf umur beton yang dicobakan. Untuk satunya ada perbedaan rata-rata kekuatan tekan beton untuk keempat taraf umur beton yang dicobakan. Kemudian untuk faktor konsentrasi abu sekam. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata kekuatan tekan beton untuk ketiga taraf konsentrasi abu sekam yang dicobakan. Untuk A1-nya ada perbedaan rata-rata kekuatan tekan beton untuk ketiga taraf konsentrasi abu sekam yang dicobakan. Kemudian untuk pengaruh interaksinya, H0-nya tidak ada pengaruh interaksi antara faktor umur beton dan faktor konsentrasi abu sekam terhadap rata-rata kekuatan tekan beton. Dan untuk H1-nya ada pengaruh interaksi antara faktor umur beton dan faktor konsentrasi abu sekam terhadap rata-rata kekuatan tekan beton. Nah, untuk daerah kritisnya, pada hipotesis faktor umur beton, H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel, dan diperoleh F tabelnya 3,01. Dan untuk hipotesis B, H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel, dan diperoleh F tabelnya 3,4. Dan untuk hipotesis untuk pengaruh interaksinya, H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel, dengan F tabelnya 2,51. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat dan dihasilkan jumlah kuadrat total atau JKT sebesar 711,19. Dan kemudian jumlah kuadrat baris atau JKB 693,03 dan jumlah kuadrat kolom atau JKK 6,25. Selanjutnya jumlah kuadrat interaksi 0,77 dan jumlah kuadrat error 11,14. Berdasarkan perhitungan manual sebelumnya didapatkan hasil tabel ANOVA sebagai berikut.
Jadi untuk keputusan dan kesimpulannya, yang pertama karena nilai F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata kekuatan tekan beton untuk keempat taraf umur beton yang dicobakan. Yang kedua, karena nilai F hitungnya lebih dari F tabel, maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata kekuatan tekan beton untuk ketiga taraf konsentrasi abu sekam yang dicobakan. Kemudian untuk faktor interaksinya, karena nilai F hitung kurang dari F tabel, maka gagal menolak H0. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh interaksi antara faktor umur beton dan faktor konsentrasi abu sekam terhadap rata-rata kekuatan tekan beton. Selanjutnya, kita melakukan analisis menggunakan SPSS ANAVA 2 arah. Dan dihasilkan outputnya seperti pada layar. Kemudian untuk keputusan dan kesimpulannya sama dengan yang perhitungan manual. Next. Kemudian kita menggunakan analisis SPSS untuk uji normalitas residual. Untuk hipotesisnya, H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal, dengan alfa sama dengan 5%, sehingga daerah kritisnya p-value kurang dari alfa 0,05. Dan didapatkan output SPSS seperti di gambar, dan kita dapat mengambil keputusan karena nilai p-value 0,133, di mana lebih dari alfa, maka residual berdistribusi normal. Kemudian kita menganalisis dengan R untuk uji ANAVA 2 arahnya. Langkah-langkahnya, yang pertama, jika memiliki input manual, maka masukkan data pada tabel yang tersedia. Sedangkan bila memilih import data, maka import data dengan format file SAF. Yang kedua, klik analisis data, kemudian dilanjutkan print keputusan dan kesimpulan. Dan dihasilkan hasil jendela seperti berikut, yang dimana yang di atas itu hasilnya dan yang di bawahnya itu keputusan dan kesimpulan. Kemudian uji normalitas residual. Langkah-langkahnya, jika memilih input manual, maka masukkan data pada tabel yang tersedia. Sedangkan bila memilih import data, maka import data dengan format file. Kemudian akan muncul hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov seperti berikut, di mana keputusannya terima H0 dengan kesimpulan residual berdistribusi. Berikutnya adalah bab 5 penutup. Kesimpulan dari studi kasus pertama yaitu analisis pengaruh jenis material dan temperatur lokasi aki terhadap tegangan output maksimum dari baterai mobil atau aki diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, terdapat perbedaan rata-rata tegangan output maksimum dari baterai aki untuk ketiga jenis material yang dicobakan. Yang kedua, terdapat perbedaan rata-rata tegangan output maksimum dari baterai aki untuk ketiga taraf temperatur yang dicobakan. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh interaksi antara jenis material dan temperatur lokasi aki terhadap rata-rata tegangan output maksimum dari baterai mobil atau aki. Berikutnya dari studi kasus kedua yaitu analisis pengaruh interaksi umur beton dan penambahan abu sekam padi terhadap kuat tekan beton diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekan beton untuk keempat taraf umur beton yang dicobakan. Yang kedua, terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekan beton untuk ketiga taraf konsentrasi abu sekam yang dicobakan. Yang ketiga, tidak ada pengaruh interaksi antara faktor umur beton dan faktor konsentrasi abu sekam terhadap rata-rata kekuatan tekan beton. Berikutnya adalah saran. Yang pertama, disarankan kepada pihak peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan. Peneliti dengan meneliti lebih lanjut mengenai uji ANAVA 2 arah dan kedua studi kasus yang dibahas dalam penelitian ini. Kedua, disarankan kepada pihak peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan program uji ANAVA 2 arah pada software R ini agar lebih baik ke depannya. Ketiga, disarankan kepada pihak peneliti selanjutnya untuk membuat inovasi program, baik dalam software R ataupun software lainnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.